Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mulai makin mendekat liburan Lebaran. Nah, saatnya untuk masyarakat mudik ya. Kita simak apa usaha atau rekayasa yang dilakukan oleh Korlantas maupun Kementerian Perhubungan mengenai pengaturan lalu lintas menjelang mudik Lebaran tahun ini. Kita simak ilustrasinya. Itu tadi ilustrasi dan pembagian jadwal lengkapnya ya. Kita simak apa pendapat dari Kabak Ops Korlantas Polri. Kita simak videonya. Bila nantinya terjadi kepadatan pada saat pelaksanaan uji coba ganjil genap, dari kepolisian akan melakukan diskresi kepolisian ya dengan menambah satu lajur, yaitu dengan penerapan kontraflow. Apabila itu pun nanti masih ada kepadatan yang maksimal, kita juga akan melakukan diskresi kepolisian yang kita lakukan dengan rekayasa lalu lintas one way. Itu dari Kabak Ops Korlantas Polri, kemudian dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Menteri Perhubungan langsung juga sudah mengecek lokasi dan mengecek juga persiapan dari petugas di lapangan. Kita simak apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Dan ganjil genap itu sudah ditetapkan 28, 29, 30. Tetapi memang kegiatan itu bisa dilakukan lebih awal ke tanggal 25. Dari Korlantas sewaktu-waktu untuk memerintahkan kepada jajaran apabila ada instruksi untuk kita akan menerapkan ganjil genap, one way dan segala macam, kita sudah latihkan, mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terukur dengan disiapkan semaksimal mungkin untuk keselamatan dan kelancaran bersama. Itu dari Kementerian Perhubungan atau Menteri Perhubungan langsung. Nah, dari Kapolri sendiri juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik tahun ini. Kita simak apa yang disampaikan. Memberikan kesempatan mudik lebih awal, strategi untuk mengatur atau merekayasa dalam bentuk one way, pemasangan kontraflow, mempersiapkan jalur-jalur alternatif yang tentunya ini juga bisa digunakan untuk menjadi pilihan mudik. Dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat pun memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pengaturan arus lalu lintas mudik ini. Kita simak dari Dirjen Perhubungan Darat. Ya, sebetulnya pertimbangan 25 April itu akan kita lakukan uji coba, karena memang sebetulnya sesuai dengan SKB antara tiga dirjen ya, saya Dirjen Darat dengan PUPR dan juga dengan Korlantas Polri, itu akan kita laksanakan ganjil genap, one way dan juga kontraflow atau kemudian pembatasan kendaraan barang itu tanggal 28. Namun untuk membiasakan masyarakat dan sekaligus uji coba sistem test the water bahwa sistem itu bisa berjalan,
itu memang kita akan lakukan dengan ganjil genap dulu sekitar tanggal 28, 26, dengan 27. Dan itu sekaligus juga adalah kesiapan menyangkut masalah sarana dengan prasarana yang nanti akan mendukung terhadap pelaksanaan ganjil genap kontra one way sekaligus yang akan kita laksanakan tanggal 28. Pertimbangan kita demikian, dan sekaligus juga campaign yang kita lakukan atau kemudian pesan yang kita sampaikan adalah masyarakat nanti tanggal 28 itu sudah persiapan bahwa kita akan lakukan beberapa mekanisme manajemen rekayasa lalu lintas yang saya sampaikan tadi. Dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari pihak kepolisian juga sudah matang mempersiapkan staf di lapangan. Nah, sekarang dari pihak Jasa Marga atau penyedia jalan tol ini, kita simak juga pernyataannya. Memang jika tidak dilakukan rekayasa lalu lintas pada saat-saat tertentu, saat terjadi puncak, memang beban kapasitas cukup tertekan, sehingga kita mendorong adanya rekayasa lalu lintas. Bisa itu kontraflow, bisa itu one way, dan itu merupakan diskresi dari kepolisian. Itu yang di lajur. Ya, kami juga menambah kapasitas pelebaran di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta dari kilometer 61 ya sampai kilometer 49. Ya, itu akan bisa digunakan pada saat arus balik nanti ya, nambah dari 3 menjadi 4 lajur ya. Kemudian juga memfungsikan Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan yang sedang dalam progres proyek atau pembangunan, khusus dari Sadang sampai dengan Kota Negara, itu seksi 3 sekitar 8 kilo ya Pak ya. Nah, itu juga akan membantu mengurangi kepadatan di Simpang Susun Dawan. Demikian. Itu Sobat Kepastup, bagi Sobat Kepastup yang akan melaksanakan libur lebaran atau mudik pulang kampung ke daerah yang melewati jalan tol, terutama tol Pantura atau Selatan, diharapkan Sobat Kepastup mengetahui tentang jadwal kapan ganjil genap, kemudian one way, uji cobanya juga termasuk, kemudian kalau kontraflow sampai one way. Nah, dari pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan anggotanya yang standby di lapangan untuk tetap waspada mengenai kerawanan kemacetan. Apabila pada saat peak atau pada saat padat-padat nih ya, nanti akan langsung kontraflow, yaitu ruas atau jalur sebelah yang menuju Jakarta mungkin akan dipakai sebagian untuk menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kalau memang situasinya sangat padat akan direkayasa dengan one way. Nah, ini kalau memang kita lihat dari jarak berapa kilometer mungkin akan sangat membantu dengan one way ini, karena kita tahu bahwa setelah hampir 3 kali lebaran, mungkin masyarakat yang selama ini belum mudik, yang mungkin tahun-tahun sebelumnya udah terbiasa mudik atau pulang kampung, selama 2 tahun kemarin pandemi, kita dilanda pandemi, tidak sempat untuk pulang kampung. Mungkin lebaran kali ini akan sangat membludak ya, akan sangat antusias untuk pulang kampung. Ini yang sangat perlu diwaspadai oleh pihak terkait, yaitu kepolisian, Kementerian Perhubungan maupun dari pihak penyedia jalan tol yaitu Jasa Marga sudah mempersiapkan antisipasi apabila terjadi stuck atau kemacetan yang fatal. Saran saya bagi Sobat Kepastup yang berencana atau sudah yang berencana melaksanakan mudik mulai besok atau kedepannya, persiapkan secara fisik, kemudian e-tol juga dipenuhkan atau diisi top up yang cukup, atau kalau perlu dilebihkan, jangan sampai nanti akan kekurangan pada saat exit atau tap keluar tol. Kemudian isi BBM yang cukup, jangan sampai pada saat di dalam tol kehabisan bahan bakar, itu ya.
Kemudian utamakan keselamatan, mengantuk atau kecapean, kelelahan segera merapat ke rest area. Kemudian jaga keselamatan, safety, pakai seatbelt, hindari bawa barang yang berlebihan, boleh dengan roof box atau kotak di atas mobil, tapi tidak perlu berlebihan. Kemudian yang utama adalah keselamatan diri dan keluarga. Semoga Sobat Kopassus yang melaksanakan perjalanan baik darat, laut, udara diberi keselamatan. Ingat keluarga di tempat tujuan menanti kita. Itu, ingat keluarga ya, ini saudara kita pasti menunggu kita. Itu menurut saya. Silakan Sobat Kopassus yang mau menambahkan, silakan tulis komen di bawah. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.